Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kita sekalian senantiasa diberi nikmat kesehatan, sekaligus sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita ingin menutup bersama acara atau rangkaian acara yang kita laksanakan selama 3 minggu berturut-turut di akhir pekan, dan alhamdulillah ternyata pekerjaan yang berat ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh panitia dan teman-teman. Dalam hal ini leadernya Dr. Yani dan kawan-kawan, ada Dr. Milka, ada teman-teman yang lain, Dr. Henti dan Dr. Maya. Ya, terima kasih. Ini pertanda bahwa ada pergeseran kepemimpinan di dalam dinamika organisasi PDUI yang tadinya saya pikir ini sesuatu yang sifatnya alami, tapi ini saya melihat bahwa ini adalah sebuah pendekatan gender sensitif. PDUI itu sangat gender sensitif. Semuanya dikelola oleh ibu-ibu yang tangguh. Terima kasih kepada adik-adikku yang sudah melaksanakan fit dan mukernas ini dengan baik, dan ini adalah pelajaran berharga buat teman-teman yang akan datang ketika pandemi ini tidak berakhir, berlanjut terus sampai tahun 2021 dan 2022, maka suka atau tidak suka kita harus mengadaptasi situasi ini sebagaimana yang telah diberikan contoh yang baik dari teman-teman panitia sekalian. Yang saya hormati Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan, Adinda Dr. Budi, kalau masih ada. Yang saya hormati para direktur, pejabat eselon 2 Kementerian Kesehatan yang sempat bergabung. Yang saya hormati Adinda Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2021-2024. Yang saya hormati para ketua ID wilayah yang sempat bergabung, teridentifikasi ada tadi awalnya masuk ya, Kang Eka dari Jawa Barat, Mas Sutrisno dari Jawa Timur, Bli Putra dari Bali, makasih Bli. Dari Kaltim Adinda saya, Dr. Nathaniel, dari Sultra Adinda saya, Wayong Rabiul Awal, dan teman-teman yang mungkin masuk belakangan tidak teridentifikasi. Tadi juga saya melihat ada Dr. Komang, Ketua di wilayah Jawa Tengah. Sulawesi Tengah. Serta sahabatku, saudaraku, Ketua Purna, Dr. Zainal Abidin, yang saya banggakan dan saya selalu sayangi. Terima kasih telah bergabung. Juga sahabatku, Dr. Alwi Asibuan, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Adinda Syuti Samsul. Kemudian yang saya hormati para senior dan guru besar, wabil khusus mentor saya, guru saya, Prof. Reza Taha, dan senior yang kita banggakan, Profesor Purnawan Junedi, serta segenap deputi BPJS Kesehatan Pusat. Kegiatan ini sungguh sangat
panjang dan melelahkan karena kita buat 3 minggu dan di balik itu banyak sekali pelajaran yang baik yang kami dapatkan karena dengan virtual ini maka sesungguhnya narasumber yang tadinya tidak dimungkinkan hadir ketika itu acara yang dibuat offline, maka sekarang boleh kita menghadirkan berbagai narasumber dari mancanegara dan ini luar biasa panitia melakukan lobby-lobby dan pendekatan yang pada akhirnya berhasil mendatangkan atau menghadirkan narasumber dari mancanegara. Apresiasi juga saya sampaikan kepada para teman-teman sejawat seperjuangan PDUI cabang seluruh Indonesia dan komisariat se-DKI ya. DKI ini memang agak spesifik karena sampai hari ini belum berhasil membentuk kembali PDUI cabangnya karena ditinggal sekolah sama ketua cabang sebelumnya, sekolah doktoral, dan dikareteker dan menghasilkan 5 komisariat. 5 komisariat ini insya Allah sebelum Kongres Surabaya tahun 2021 kita akan segera mendefinitifkan kepengurusan PDUI cabang DKI Jaya. Hadirin yang sama saya hormati, Adinda Ketua terpilih yang saya banggakan dan sayangi, poin penting yang saya kira disampaikan oleh Pak Sekjen tadi mewakili steering committee bahwa ada hal yang saya ingin stressing kembali, yaitu menyangkut Perkonsil 65 yang sesungguhnya ketika itu pertemuan di Konsil Kedokteran Indonesia itu yang dihadiri dari unsur PBID adalah Sekjen dan dari unsur MKKI adalah Prof. David. Yang saya pahami pertemuan itu adalah pertemuan pendahuluan yang kemudian langsung dikemas sebagai pertemuan final yang sesungguhnya menurut pemahaman kami bahwa ketika ada stakeholder yang masih dissenting opinion, maka seharusnya atau sepatutnya dilakukan lagi pertemuan untuk menyamakan perbedaan-perbedaan. Tapi tidak dilakukan dan inilah yang membuat cacat dalam penetapan regulasi itu. Sehingga kami menganggap bahwa Perkonsil 65 itu terlampau prematur untuk ditetapkan sebagai sebuah regulasi. Dan oleh karena itu, Perkonsil inilah juga yang membuat Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran yang sangat mengagetkan kita semua dan ya mungkin kita bisa pahami Pak Dirjen tersesat dengan lahirnya Perkonsil 65. Oleh karena itu, poin dari kami adalah Perkonsil ini harus direvisi atau sekaligus dibatalkan. Karena ini akan menimbulkan seperti yang kami sampaikan dalam rekomendasi bahwa dia akan menimbulkan sebuah prahara yang berkepanjangan, konflik horizontal di teman-teman pelayanan primer karena akan melahirkan sebuah kasta baru dalam pelayanan primer sehingga kita yang tadinya kasta terendah kelompok 2A kemudian dengan lahirnya kasta baru ini akan memposisikan kita kurang lebih sebagai kasta keset kaki. Saya sulit mencari kata yang sepadan dengan kasta terendah ini. Inilah mungkin yang saya sampaikan sebagai bagian dari ungkapan perasaan kami yang menolak eksistensi atau kehadiran SPKKLP ini yang ada pemutihan sebanyak 651 orang dokter yang diberi gelar spesialis tapi tidak pernah sekolah. Nah, ini yang
membuat kami menganggap bahwa ini ada diskriminasi dalam pelayanan primer. Ada anak mas, kami ini bukan anak, mungkin anak tiri, kami anak tiri ya, ada anak mas, ada anak tiri dan seterusnya. Dan saya kira ini kita harus akhiri di bawah kepemimpinan Adinda Dr. Adib Kumaydi dalam priorisasi kepengurusannya ke depan. Terlampau banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi bersama. Kita dikepung oleh berbagai macam regulasi dan yang terberat saya kira kita harus mengawal ketat rancangan undang-undang perubahan pendidikan kedokteran yang seharusnya hari Jumat kemarin itu sudah disahkan sebagai rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas skala prioritas, tapi karena sesuatu dan lain hal, katanya di Tenggarai itu ada keinginan untuk memasukkan lagi draft rancangan undang-undang dari kelompok kepentingan lain, tapi inilah yang kemudian tertunda pengesahan. Kalau rancangan undang-undang pendidikan kedokteran itu sudah dapat dipastikan akan masuk dan kita tidak menghambat pembatalan kemarin atau penundaan pengesahan dari prolegnas prioritas untuk dibahas dalam Badan Legislasi DPR RI. Semoga di bawah kepemimpinan Adinda Dr. Adib Kumaydi ke depan bisa menyusun tim yang kuat, yang solid, dan benar-benar dapat menjaga kekompakan sehingga kepentingan bersama membawa marwah organisasi ini lebih terjaga ke depan. Semoga. Hal yang penting yang perlu saya respon dari keputusan Mukernas itu menyangkut juga perlunya DPR RI membentuk pansus keselamatan dan perlindungan tenaga medis. Karena ini saya ingin sampaikan bahwa ketika kita buka kemarin, sempat direspon Pak Menko PMK, jumlah dokter kita yang gugur, sejawat kita yang gugur itu 161 orang. Hari ini per data kemarin itu sudah 180 orang. Jadi kurang lebih 3 minggu jumlahnya bertambah menjadi 19 orang. Pada rapat dengar pendapat minggu lalu kami diundang ke Panja Pengawasan Obat. Sebenarnya out konteks, tapi karena ini penting, saya sampaikan ke forum Komisi 9 DPR RI bahwa segera DPR RI bisa saja itu gabungan dari berbagai komisi untuk membentuk pansus perlindungan dan keselamatan tenaga medis. Ya, jumlah terakhir dari sejawat kita yang berjuang membentuk PDUI Jakarta Barat yaitu Dr. Sudarma Halim yang disampaikan oleh Adinda Ketua PDUI Komisariat Jakarta Barat yaitu Adinda Dr. Yusak Lemenia. Terima kasih, kami turut berduka. Ini yang menggenapkan jumlah 180 orang. Yang terakhir adalah Dr. Sudarma Halim dari Jakarta Barat. Yang berikutnya yang menjadi poin saya tadi, karena Pak Panglima Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, menyampaikan kata kunci, yang justru ini yang menjadi kalimat kunci juga yang bermakna dalam mars yang diaransemen oleh musisi kawakan, yaitu Dwiki Darmawan. Ini luar biasa, dan kata ujung tombak itu
disampaikan kembali dan dipertegas kembali oleh Panglima bahwa memang kita ini adalah ujung tombak. Lebih jauh dari itu, saya juga memilih kata pilar utama dari Rumah Besar Ikatan Dokter atau Rumah Besar Dokter Indonesia. Jadi ada beberapa usulan-usulan Mars yang sudah masuk, namun banyak yang tidak memenuhi kehendak yang kita inginkan agar tercakup di dalamnya paham kebangsaan, paham keindonesiaan, paham keprofesian, paham etika, dan keorganisasian. Saya kira untuk kali kedua kami tampilkan tadi Mars PDUI, dan semoga teman-teman masih bisa memberi masukan sebelum disahkan nanti di Kongres keempat di Surabaya tahun 2021. Kepada Adinda Ketua Umum terpilih berkenan memberi arahan dan sekaligus menutup acara pertemuan ilmiah tahunan dan musyawarah kerja nasional ke-11 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia tahun 2021, dan sekaligus menyampaikan beberapa program-program andalan khususnya dalam rangka menjaga dan merawat Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia, yang di dalam rumah besar itu kamilah penghuni yang terbanyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Abangda Dr. Abraham Andi Patron Patarai dan seluruh jajaran pengurus pusat PDUI, wabil khusus kepada panitia yang dengan sukses, selamat kepada panitia PIT ke-11 PDUI dan panitia Mukernas ke-11 yang dengan prestasi yang sangat luar biasa dalam waktu yang sebenarnya cukup lama, 3 minggu, bisa menyelenggarakan acara dengan spektakuler dan luar biasa dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh sekretaris dari PP PDUI. Pada para guru besar, para senior, kemudian para pendiri dan Dewan Penasihat, Dewan Pembina daripada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teman-teman sejawat dari Ketua ID Wilayah yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh jajaran PDUI cabang dan komisariat di seluruh Indonesia, dan seluruh teman sejawat anggota PDUI yang hadir pada penutupan PIT dan Mukernas ke-11 ini, yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, khususnya perlindungan dari pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati Ketua Umum PPPDUI dan seluruh jajaran dan para anggota PDUI. Tak terasa memang kita dihadapkan dengan sebuah kondisi yang saat ini sangat kompleks. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum PPPDUI bahwa problematika di profesi kedokteran saat ini perlu mendapatkan dukungan khususnya secara internal. Perlu ada upaya konsolidasi secara internal. Terlepas dari problem-problem yang saat ini juga terjadi secara internal, maka yang kita hadapi ternyata sangat luar biasa. Ada hal-hal yang memang kita tahu bahwa problema internal di organisasi profesi juga ada, tapi problem eksternal tidak kalah hebatnya. Yang itu kemudian bukan tidak mungkin akan menjadi satu permasalahan besar terkait dengan eksistensi para dokter di Indonesia, karena isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dokter asing, kemudian berkaitan juga dengan liberalisasi jasa kesehatan, berkaitan juga dengan tantangan ke depan dengan disrupsi di dalam pelayanan kesehatan,
yang ini perlu ada pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan atau regulasi yang nanti akan diambil oleh pemerintah. Kita harus senantiasa untuk menyampaikan bahwa kita, Ikatan Dokter Indonesia beserta seluruh jajarannya, baik itu di pengurus besar, cabang, wilayah, dan perhimpunan, harus solid untuk mengawal. Dan sekali lagi, pengawalan ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan kepentingan untuk dokter Indonesia. Hal inilah yang kemudian perlu ada upaya untuk kita untuk semakin meningkatkan kesulitan kita. Kemudian kita harus kompak dalam menghadapi problematika yang saat ini, dan kita bisa ditunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan PMK 24, kemudian berkaitan dengan konsil, kita juga tetap kompak. Dan ini perlu pengawalan yang bukan tidak mungkin permasalahan itu tidak bisa selesai hanya pada 1 tahun ke depan, tapi mungkin lebih dari 1 tahun yang nanti juga akan terjadi atau akan dialami pada kepengurusan periode mendatang, di mana saya diberikan amanah untuk menjadi ketua umum. Dan tentunya beberapa masukan tadi yang direkomendasikan sudah cukup kompleks ya, baik itu yang sifatnya secara organisasi, baik itu yang sifatnya dalam kaitan dengan pendidikan, karena pengawalan di problematika pendidikan juga harus dilakukan, baik itu kita bicara di dalam basic medical education-nya maupun postgraduate medical education dalam kaitan dengan pemberian kewenangan tambahan kepada teman-teman sejawat dokter umum. Karena kita tahu, dan COVID-19 ini semakin menunjukkan wajah permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia, wajah SDM kesehatan Indonesia, di mana kita dihadapkan dengan jumlah dokter yang cukup banyak sebenarnya, tetapi problemnya adalah adanya maldistribusi sehingga pelayanan kesehatan tidak bisa merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itulah perlu ada penguatan-penguatan, dan saya kira yang memang harus dikuatkan adalah para teman sejawat dokter umum. Karena kita tahu saat ini anggota dokter umum ada sekitar 140.000 lebih. Yang ini kemudian perlu untuk dikuatkan di dalam, salah satunya adalah pemberian kewenangan tambahan untuk bisa mengisi gap pelayanan kesehatan, dan kemudian pendidikan spesialis yang juga harus semakin ditingkatkan, produksi spesialis yang harus juga ditingkatkan, tapi kita juga perlu mengatur terkait dengan produksi dokter umum supaya kemudian tidak ada ledakan jumlah dokter umum yang itu juga tentunya akan memberikan satu permasalahan yang bukan tidak mungkin akan menjadi beban kita semua. Oleh karena itulah penguatan itu perlu dilakukan dari sekarang, dan saya kira saya mengapresiasi langkah-langkah upaya yang tadi disampaikan di dalam satu rekomendasi pendidikan, yang ini perlu ditindaklanjuti dan perlu pengawalan di dalam pengejawantahan atau penerjemahan dan aplikasi dari rekomendasi tersebut. Satu hal lagi yang juga perlu menjadi perhatian buat kita semua, perlu kami sampaikan juga bahwa dari data tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yang kebetulan saya diamanai sebagai ketua, dari 180, di luar dari nama 4 orang teman sejawat kita yang kita baru mendapatkan laporan kemarin sore, jadi total sebenarnya saat ini ada 184 sejawat dokter. Dengan jumlah terbanyak yang meninggal adalah teman sejawat dokter umum, ada 92 plus 4 jadi 96 teman sejawat dokter umum. Yang ini tentunya berdasarkan beberapa analisa survei yang kita lakukan, bahwa problem daripada teman-teman sejawat ini ada yang memang karena dari aspek pelayanan, dan data kita dapatkan 26% itu di praktek pribadi, 22% di praktek di puskesmas, kemudian ada hal-hal yang juga berkaitan dengan aktivitas secara sosial atau dengan komunitas atau aktivitas struktural dalam rapat-rapat yang kemudian akhirnya mengakibatkan para teman sejawat kita terpapar, tertular sakit, dan kemudian kritis dan akhirnya meninggal. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kami di tim mitigasi sudah mensosialisasikan upaya-upaya untuk melakukan safety dan protection kepada para teman sejawat, tapi tentunya upaya yang perlu adalah juga ada dukungan dari perhimpunan, khususnya perhimpunan dokter umum, untuk upaya penyelamatan perlindungan yang tidak hanya kita mendata saja,
Tapi perlu ada upaya membuat sebuah hotline, di mana kalau ada teman sejawat kita yang sakit, maka kitalah yang paling dulu tahu, bukan orang lain yang tahu. Karena itu adalah kewajiban kita di dalam organisasi profesi. Disinilah kita harus menunjukkan bahwa organisasi punya peran untuk pelindungan dan keselamatan kepada para anggota. Disinilah core-nya organisasi, bahwa kepentingan organisasi yang pertama adalah kepentingan anggota. Sehingga dengan hotline itu kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat, dan kita bisa memberikan pertolongan, ya. Yang terpapar itu jangan sampai sakit, yang sakit tidak sampai kritis, yang kritis juga jangan sampai meninggal. Jadi ini yang upaya-upaya ini perlu kolaborasi dengan seluruh jajaran, yang tidak hanya kita memberikan harapan itu bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena kalau menurut saya, maka upaya yang harus kita lakukan sekarang ini adalah professional defense. Bagaimana kita secara organisasi bisa melindungi para anggota kita. Sehingga ini jejaring di dalam kaitannya dengan bantuan ini perlu kita buat, sehingga kita bisa melakukan pertolongan yang terbaik dan melakukan perlindungan kepada para anggota. Ini tentunya menjadi satu hal yang perlu untuk kemudian kita terjemahkan di dalam program yang harus dilakukan, baik itu oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, di wilayah, di cabang, dan para PDSP maupun Perhimpunan Dokter Umum. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kemudian dilakukan. Kemudian upaya-upaya yang saat ini yang juga harus dilakukan tentunya terlepas dari program-program yang saat ini agak sulit untuk kemudian kita realisasikan karena lebih banyak memang kita secara virtual, tapi kita belajar banyak. Jadi kalau kita bicara sekarang adaptasi kehidupan baru, maka yang harus beradaptasi adalah profesi. Yang harus beradaptasi itu adalah organisasi. Sehingga kita tetap bisa menjalankan organisasi dengan baik, kita tetap bisa melakukan upaya koordinasi yang dengan terus-menerus, karena virtual ini, dan ini dibuktikan, pelaksanaan virtual PIT dan Mukernas dari PDUI bisa menghasilkan rekomendasi yang baik dan tidak menjadi penghalang bahwa koordinasi itu tetap bisa kita lakukan walaupun secara virtual. Inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa problematika saat ini semakin kompleks, kita harus semakin kompak, dan tentunya ke depan permasalahan akan semakin banyak. Saya secara pribadi tentunya ingin mengharap dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari PDUI untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena saya yakin begitu banyak permasalahan ini yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, tapi perlu ada upaya-upaya dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari teman-teman pengurus perhimpunan dan anggota dari perhimpunan. Inilah yang kemudian menjadi satu harapan, kemudian menjadi satu hal yang harus kita lakukan bersama, karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa kita harus ada kebersamaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia melalui Ketua Umum PPPDUI, Abangda Dr. Abraham beserta seluruh jajarannya, kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara PIT dan Mukernas secara virtual, yang kami pun juga di PPID nanti pada tanggal 18 Desember akan juga melakukan Rakernas secara virtual, yang tentunya kita juga belajar dari pelaksanaan penyelenggaraan acara organisasi secara virtual dari organisasi yang lain termasuk dari PDUI. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang, dan sekali lagi mohon dukungan untuk menyelesaikan bersama-sama problematika permasalahan kedokteran, khususnya permasalahan baik itu di internal organisasi dan di eksternal organisasi, yang tentunya perlu dukungan dari semua pihak untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan alhamdulillah, mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, saya Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menutup penyelenggaraan PIT dan Mukernas ke-11 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.